Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat ya. Oke, ini mungkin yang ikut ada yang udah masuk, yang udah lulus UTBK, ada juga yang belum ya. Yang lulus UTBK biasanya pengen mengejar ke jurusan yang diminati, begitu ya. Atau misalkan yang dapat pilihan kedua, tapi masih penasaran untuk dapetin pilihan pertama, sehingga ikutan bimbel ini ya. Oke, semoga yang ikutan ini lulus di ujian mandiri ya, ujian mandiri dimanapun, baik SIMAK UI, UTUL UGM, gitu ya, ITS, UB, UNAIR, IPB, dan lain-lain ya. Amin. Oke, di sini udah ada berapa nih yang bergabung? Ada 22 ya, oke, berarti sekitar masih 20-an. Oke, Om Jad langsung aja, biar yang lain menyusul gitu ya. Ini PDF-nya udah pada ngeprint ya, udah pada ngeprint, udah Om Jar share di grup. Jadi bisa sambil coret-coret gitu ya. Jadi PDF-nya kalau bisa di print, jadi bisa langsung coret-coret di PDF-nya. Oke, ini jangan lupa yang lainnya harus aktif ya. Jadi aktif, aktif menjawab. Kalau misalkan nggak ngerti, kalau nggak ngerti tanya aja ya. Kalau nggak ngerti tanya aja, nggak usah malu ya, nggak usah takut gitu ya. Karena demi kebaikan kita bersama, ya supaya kita lolos jalur mandiri. Ya, kita lihat di sini, ini belajar ujian mandiri pertemuan keempat. Yang pertama kita belajar matematika dasar, di sini ada persamaan kuadrat, terus ada eksponen dan bentuk akar, terus ada logaritma, terus ada apa lagi nih? Nah, kita belajar matematika IPA. Nah, yang anak IPS nanti bisa mundur dari Zoom, nggak apa-apa ya. Ini matematika integral kayaknya udah ya yang kemarin. Ini udah integralnya, jadi kita bisa skip. Nah, mungkin nanti kita akan belajar suku banyak. Kita lanjut suku banyak, terus persamaan lingkaran. Nah, ini anak IPS bisa ikutan. Berarti nanti jangan ke matematika IPA dulu, mungkin nanti terakhir persamaan lingkaran, sehingga anak-anak IPS masih bisa ikutan gitu ya. Karena ini keluar dua soal, lumayan ya. Dan ini nggak terlalu sulit, ini gampang banget. Nah, nanti kaidah pencacahan, terus dilanjut dengan kimia, terus SP sama senyawa karbon terakhir ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan ada adik menyimak dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 4, jadi udah dapat masing-masing 10 soal begitu. Jadi ini udah keren banget kalau misalkan menguasai 10 soal ya. Jadi harus dilatih kembali yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga dilihat lagi. Jadi jangan sampai lupa materinya dan konsepnya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah matematika dasar, yaitu persamaan kuadrat. Oke, kita perhatikan persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini yang harus kita perhatikan persamaan kuadrat ya. Ciri-cirinya ada dia berpangkat 2, derajatnya paling tinggi. Berpangkat 2, variabelnya bisa X, bisa apapun itu, nggak ada masalah. Ya, jadi ada satu variabel ya. Kalau misalkan ada dua variabel, nah itu biasanya persamaan lingkaran atau elips gitu ya, atau parabola atau hiperbola. Kalau misalkan ada satu variabel, nah ini namanya persamaan kuadrat. Oke, kita lihat.
Dan ingat kalau misalkan di persamaan kuadrat itu selalu gitu ya, selalu yang harus kita cari pertama kali adalah jumlah akar-akar. Jadi jumlah akar-akar. Nah, akar itu ya, mungkin ada yang nggak paham juga, akar itu adalah nilai X. Ini tuh nilai X ya. Nilai X-nya setelah difaktorkan. Ya, jadi kalau misalkan kita faktorkan jadi X kuadrat gitu ya, plus 2X min 4, apa ya? Misalkan plus 3 min 4, gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, jadi X plus 4 sama X min 1. Nah, ini kita dapat X-nya sama dengan min 4, X-nya sama dengan 1. Nah, jadi ini tuh yang disebut dengan akar ya. Jadi kalau di soal disebutkan akar, itu artinya nilai X-nya, gitu ya. Jadi itu artinya nilai X-nya. Itu yang harus kita pahami. Akar itu adalah nilai X-nya. Nah, jadi kalau misalkan jumlah akar-akar artinya jumlah nilai X yang udah kita dapetin gitu ya. Nah, itu rumusnya X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A ya. Nah, ini kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Terus hasil kali akar-akar. Jadi X-nya dikalikan gitu ya. Hasil kali akar-akar itu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ini rumus saya. Ini yang harus adik-adik ingat. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, jangan lupa dua rumus ini. Gitu ya, wajib hafal. Oke, kita lanjut ke soal. Kita perhatikan di sini diketahui persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadratnya masih ada variabelnya nih. Ya, jadi koefisiennya atau konstantanya masih dalam bentuk variabel. Pasti yang ditanya adalah penyelesaiannya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini pahami memiliki penyelesaian dua akar rel negatif. Jadi di sini penyelesaiannya dua akar rel negatif. Jadi artinya apa? X1-nya kurang dari 0, X2-nya juga kurang dari 0 begitu ya. Karena dua akar rel negatif. Nah, syaratnya apa? Ya, kita cari jumlahnya sama hasil kalinya begitu. Nah, cuman di sini karena punya akar rel, gitu ya. Jadi syaratnya adalah dua akar rel negatif itu syarat punya dua akar rel ya. Jadi syarat punya dua akar rel, yaitu D-nya lebih dari 0 begitu. Yang berlainan ya. Terus ini syarat pertama ya. Nah, syarat yang kedua, kita harus cari jumlah akar-akarnya. Nah, kita pakai logika, jadi nggak usah hafalin ya. Kita pakai logika. Kalau X1-nya kurang dari 0, X2-nya kurang dari 0. Kalau dijumlahin pasti apa? Negatif. Negatif. Jadi, di sini X1 ditambah X2 itu pasti kurang dari 0 juga, begitu. Nah, kalau dikalikan, kita cari hasil kalinya ya. Jadi, kalau dikalikan, jadi Positif. apa? Positif ya. Jadi bisa kita tulis X1 kali X2 itu lebih daripada 0. Nah, jadi ini syarat yang harus kita cari. Sehingga nanti kita dapat nilai P sama Q-nya begitu ya. Nah, kita cari yang pertama, syarat pertama D-nya lebih dari 0. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Jadi yang pertama kita cari D lebih dari 0, B kuadrat min 4AC. Lebih dari 0, B-nya berapa? Nah, ini B-nya ya. Jadi, nah ini adalah nilai B, ini nilai C, ini nilai A ya. Oke. Jadi B-nya min R plus 3 dikuadratin. Nah, jadi kalau minus dikuadratin jadi positif ya. Jadi di sini tetap R plus 3 kuadrat. Min 4, A-nya 1, C-nya adalah R plus 11. Begitu ya. Lebih daripada 0. Nah, udah. Nah, kita kuadratin yang ini. Jadi R kuadrat plus 6R plus 9. Nah, yang ini kita kalikan ya.
Itu 4 kali 1 kali R, jadinya min 4R. 4 kali 1 kali 11, jadi min 44, lebih daripada 0. Gitu ya. Jadi R kuadrat plus 2R. Nah, kita yang satu suku, yang sukunya sama dijumlahkan. 9 min, ya, jadi berapa min 35 ya. Terus lebih daripada 0. Nah, udah kita tinggal faktorkan. Gitu. Nah, kalau ini lebih dari, gitu ya. Nah, kita cari faktornya dulu. Ini R. Jadi R-nya berapa ini? Kalau dikali min 35, kalau ditambah plus 2. Jadi plus 7 sama R-nya min 5 ya. Nah, jadi R-nya sama dengan min 7 atau R-nya sama dengan 5. Nah, kalau lebih dari, itu berarti bisa kita tulis R kurang dari min 7 atau pakai atau ya kalau lebih dari R lebih daripada 5 gitu. Atau kalau mau buat garis bilangan juga boleh gitu ya. Buat garis bilangan R-nya minus 7 jadi bolong karena nggak pakai sama dengan ya. Pertidaksamaan di sini nggak pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan harus bolong ya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan tanda plus minusnya. Mulai dari ujung paling kanan. Kita mulai dari ujung paling kanan, menentukan tanda plus minusnya. Karena kalau pertidaksamaan, itu yang harus kita lakukan ya. Jadi, nah kita kalikan tanda dari tanda dari variabelnya ini ya, koefisien variabel ini, atau bisa lihat juga dari ini, di depannya tandanya adalah plus. Maka di sini mulai dari plus gitu ya. Atau ya kalau bentuk faktor begini, kita kalikan koefisiennya, tandanya aja jadi plus dikali plus begitu ya. Plus dikali plus jadinya plus. Oke ya. Nah, terus berikutnya tinggal selang-seling plus min plus begitu ya. Udah, yang diminta adalah lebih daripada 0, lebih daripada 0 itu artinya positif, berarti yang diarsir adalah positif. Begitu ya. Nah, ini adalah baru syarat pertama. Syarat yang kedua adalah ini ya, jumlah akar-akarnya kurang dari 0. Nah, jadi X1 ditambah X2 kurang dari 0. Nah, rumusnya adalah min B per A. X1 dikurangi X2 ya. Jadi min B per A. Jadi R plus 3 per 1, A-nya 1 ya. Gitu. Jadi kurang dari 0. Jadi R-nya adalah kurang dari minus 3. Oke. Nah, kalau kita gambar, ini minus 3, kalau kurang berarti ke belakang gitu ya. Ini yang diarsir. Ini yang diarsir ya. Nah, berikutnya adalah syarat ketiga. Syarat ketiga hasil kalinya, yang ini hasil kalinya adalah positif ya. Nah, hasil kali rumusnya C per A. Ini C per A rumusnya. C-nya adalah R per 11, R plus 11, per A, A-nya 1. Jadi lebih dari 0. Nah, jadi kita peroleh R-nya lebih besar dari min 11. Nah, udah. Jadi kalau mau kita buat garis bilangannya ini min 11. Kalau lebih besar berarti ke kanan. Begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah cari irisannya ya. Jadi cari irisannya langkah terakhir ya. Jadi langkah pertama adalah tentukan syarat-syaratnya. Habis itu selesaikan syarat-syaratnya. Nah, kalau misalkan udah semua selesaikan syarat-syaratnya, maka langkah terakhir adalah cari irisannya. Min 11, terus min 7, terus berapa nih? Yang belum minus 3 ya, terus 5. Oke ya. Nah, jadi dari semua syarat ini, yang ini ya. Jadi ini dari syarat 1, syarat 2, sama syarat 3 gitu ya. Angka-angkanya kita ambil. Oke, syarat 1 dulu, kurang dari min 7 lebih dari 5. Nah, berarti ke sini ini syaratnya ya. Nah, gitu. Terus
Syarat kedua adalah kurang dari -3. Kurang dari -3 agak tinggian ya, begitu. Syarat ketiga lebih dari -11. Lebih dari -11. Nah, agak tinggian. Jadi biar kelihatan mana arsiran yang paling banyak. Arsiran yang paling banyak itu ya kita lihat garisnya yang paling banyak. Garisnya yang paling banyak ini kan daerah sini ya. Nah ini, begitu. Nah jadi udah. Berarti ini adalah nilai P-nya. Ini adalah nilai Q-nya. Yang ditanya adalah P-2Q. Begitu. Paham di sini? Jadi nilai dari P min 2Q, P-nya adalah -11 min 2 kali -7 ya. -2 kali -7 begitu. Jadi sama dengan jawabannya 3. Yang E ya. -11 ditambah 14 jadi 3. Ada pertanyaan untuk nomor 1 atau masih bingung? Nah, mungkin nanti gitu ya, keluarnya penyelesaian 2 akar rel positif begitu ya, atau 2 akar rel salah satunya negatif. Nah, kalau salah satunya negatif atau berlainan tanda misalkan. Nah, kalau berlainan tanda yang syarat ini nggak berlaku ya. Yang syarat X1 ditambah X2 itu nggak berlaku. Kenapa? Karena kalau berlainan tanda kita nggak tahu mana yang hasilnya bakal lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Kalau berlainan tanda, misalkan X1-nya positif, X2-nya negatif. Nah, kita nggak tahu nih hasilnya kan kalau dijumlahin, nggak tahu tergantung X1-nya berapa nilainya, X2-nya berapa nilainya gitu. Jadi kita nggak tahu apakah negatif. Untuk jumlah akar-akar nggak berlaku kalau berlainan tanda. Tapi kalau berlainan tanda hasil kali masih bisa berlaku gitu ya. Nah, kita jelas kalau berbeda tanda kalau dikalikan pasti kurang dari 0 gitu ya. X1 kali X2 kurang dari 0. Nah, itu kalau berlainan tanda. Nah, itu ya. Jadi yang perlu dicatat buat adik-adik. Oke, ada pertanyaan sini. Nomor 1. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 2. Ayo, bagaimana? Jangan diem aja ya. Atau misalkan masih nyatet Om, misalkan gitu ya. Ngomong aja ya. Jangan diem aja pokoknya. Oke, pas Om, oke ya. Nah, udah ya, berarti kita lanjut. Kalau gitu akan Om Jer hapus ya, ini nomor 2. Jadi nggak apa-apa lewat chat juga nggak apa-apa ya. Chatnya umum, jangan pribadi ya, karena kalau pribadi nggak kelihatan. Karena Om Jernya pakai tablet, jadi nggak muncul pesannya gitu ya. Jadi umum aja ya, kalau misalkan mau chat biar kelihatan sama Om Jer. Oke, kita perhatikan di sini. Nomor 2. Jika X kuadrat ditambah 5X min 24 sama dengan 0. Semua nilai yang mungkin dari min 20 per X kuadrat ditambah 1 ditambah 5 per X adalah berapa? Gampang banget nih ya. Nah, kita tinggal lihat di sini persamaan kuadrat ya. Kalau misalkan soalnya kayak gini, ya coba aja cari. Bisa nggak difaktorin nih? X kuadrat plus 5X min 24. Bisa nggak difaktorin? Bisa, Om. Nah, kalau bisa berarti ya kita tinggal cari X-nya aja begitu ya. Kalau bisa. Jadi X-nya kalau dikali min 24, kalau ditambah 5, jadi berapa dengan berapa? Plus 8 dengan min 3 ya. Begitu. Nah, kita dapat nih X-nya sama dengan min 8 sama X-nya sama dengan 3. Ya udah, tinggal dimasukin ke sini. Gampang banget kan? Nah, gitu ya. Oke ya, paham ya? Nah, coba dihitung. Misalkan dari X sama dengan 3 dulu. Nah, jadi di sini enggak ada rumus sama sekali gitu ya. Nah, pokoknya simak UI online ini gampang-gampang ketimbang zamannya offline. Kalau offline ya soalnya susah-susah ya. Oke, bagaimana? Dapat nggak? Kalau X-nya 3, maka kita peroleh min 20
per 9 gitu ya, ditambah 1 plus 5/3. Jadi samain penyebutnya. Jadi min 20/9 ditambah 9/9 ditambah 15/9. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah, ada enggak nih? 4/9. Nah, 4/9 ada enggak? Kalau enggak ada berarti naikin gitu ya. Kalau enggak ada, jangan, wah enggak ada jawabannya, salah nih saya, hati-hati ya. Kadang simak UI itu ya ngerjain kita nih soalnya gitu ya, enggak ada, padahal ada ya. Nah, kita naikin gitu. Jadi berapa ini? Kali masing-masing kali 4 ya. Jadi 16 per, ya betul, 36 kali 4 begitu ya. Nah, jadi itu. Jadi nggak serta-merta langsung dapat jawabannya gitu ya. Nah, jadi emang beginilah ya isengnya soal simak UI. Sama dengan min 8 X-nya ya. Tinggal kita masukin min 20/64 gitu ya. Kalau minus dikuadratin jadi positif ya. Tapi kalau minus ini dari awalnya ya, dari rumusnya. Jadi jangan bingung karena mungkin aja juga ada yang bingung ya. Jadi 5 per X, X-nya minus 8. Sama dengan, nah udah, jadi masing-masing dikali 8 gitu ya. Jadi pokoknya penyebutnya 64. Jadi min 20/64 plus 64/64 begitu ya. Plus, nah ini kali 8. Jadi 40 per, berapa nih? 64. Nah sama dengan, jadi jawabannya yang mana nih? Udah langsung ketemu ya. Jawabannya yang apa? Yang pasti ada 16/3-nya ini sama ini ya. Jadi sebenarnya itu udah nggak dicari lagi gitu. Ya, jadi kita udah pasti dapat nih kan 16/36-nya cuman ada 2 doang. Gitu ya. Berarti ini kan udah pasti salah gitu ya. Ini salah, ini salah. Kita tinggal masih X. Nah, jadi menghemat waktu, kita nggak usah ngitung yang ini. Begitu. Oh, udah langsung begitu ya. Paham ya? Nah, jadi itu bisa menghemat waktunya di situ. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 2? Enggak ada? Enggak ada. Oke, kita lanjut. Oke ya, pada aman. Karena ini gampang banget ya. Ini soal simakku itu gampang sekarang ya. Jadi jangan takut, itu kuotanya sedikit, jangan takut ya. Soal-soalnya gampang-gampang. Yang penting ya apa namanya, kita optimis dan yakinkan kita bisa jawab begitu. Kita lihat sini. Ini kita balik dulu ya, kali minus jadi X kuadrat. Oke, bukannya min 40/64 ya Om, yang mana ya? Oh iya, ini minus 40 ya. Ini minus 40/64, betul? Jadi hasilnya adalah 4/64 ya. Oke, kita lanjut. Ya betul, hasilnya 4/64. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 kali minus semua jadi X kuadrat min 2X min 10 sama dengan 0. Nah, ingat di sini jika solusi persamaan ini adalah A dan B. Nah, artinya apa? A dan B itu adalah X1 sama X2. Begitu ya. Akar-akarnya ya. Nah, jadi bagaimana dengan A per B kuadrat ditambah B per A kuadrat? Nah, bisa nggak nih kita cari X-nya dari sini, gitu ya. Bisa nggak nih dicari? Kalau misalkan nggak bisa, ya maka kita nggak bisa pakai rumus ini, gitu ya. Apa namanya, kita nggak bisa faktorin, jadi harus pakai rumus. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, ini disederhanakan dulu ya, disamakan penyebutnya, jadi kali silang.
ke sini sama ke sini ya. Peroleh A pangkat 3 plus B pangkat 3 per, nah ini berarti penyebutnya tinggal dikalikan, A kuadrat kali B kuadrat itu berarti sama aja dengan AB buka kurung kuadrat begitu ya. Nah udah, kita harus hafal rumus identitas dari A pangkat 3 plus B pangkat 3. Begitu ya. Nah, berarti di sini ya kita tetap yang namanya persamaan kuadrat tadi harus dicari akar-akarnya ya. Jadi jumlah akar-akar itu sama dengan min B per A. Hati-hati jangan sampai keliru A sama B dengan ini ya. Min B per A jadinya 2. Terus hasil kali akar-akarnya A kali B sama dengan C per A. C-nya min 10, A-nya 1. Jadi min 10 begitu ya. Oke. Nah, kita lanjut dari soal ini. Soalnya ada kalau misalkan A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu rumusnya adalah A plus B pangkat 3 min 3 A kali B A plus B ya. Oke. Nah, jadi ini dibagi AB kuadrat. Nah, udah tinggal disubstitusi. Tinggal disubstitusi bagaimana dapat? Jadi A plus B-nya adalah 2 gitu ya. Terus A kali B-nya adalah min 10. Bagaimana? Dapat nggak? Ayo dihitung dulu, boleh? 34 per 50, oke ya. 34 per 50, ada apa enggak? 34 per 50. Nah, kalau misalkan enggak ada, nah biasa gitu ya. Ya betul, D dibalik ya. Nah, itulah isengnya simak UI ya. Wah, enggak ada nih gitu ya. 34 per 50. Nah, nanti jangan sampai kita jawab langsung B, jangan ya. Karena mentang-mentang ada 34 per 30. Begitu. Kerjaan kita enggak salah gitu ya. Nah, tapi ya kita harus ya diutak-atik dikit gitu ya. Nah, itu iseng banget ya yang bikin soal. Jadi ini kita balik jadi 50 per 34 pangkat min 1. Jadi jawabannya dodol, betul ya. Nah, jadi di situ ya keisengan soal-soal simak UI. Oke, ada pertanyaan di sini. Nah, jadi adik-adik harus hafal ya rumus-rumus identitas di persamaan kuadrat. Jadi selain jumlah akar-akar sama hasil kali akar-akar, terus ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini rumusnya X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 kali X2 ya. Itu kalau yang pangkat 3 seperti ini rumusnya. Gitu. Tapi kalau bisa dicari akar-akarnya, bisa difaktorin, ya nggak usah ribet pakai rumus ini. Gitu aja prinsipnya ya, kayak soal nomor 2. Begitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya maka harus dicari rumus-rumusnya ya. Oke, kita lanjut ke eksponen. Perhatikan di sini. Nah, ini juga berhubungan dengan persamaan kuadrat karena ada akar-akar ya. X1 harus lebih besar daripada X2, terus X1 kali X2-nya sama dengan 3, di sini hasil kali akar-akarnya udah ada. Oke, kita lanjut. Eksponen. Nah, ini tiap tahun keluar. Jadi, nah kalau ada akar begini, gitu ya. Ingat rumusnya ya, jadi kalau misalkan A pangkat M, di sini N, nah nanti ini jadi A pangkat M per N, gitu ya. Nah, jadi pangkat yang di akar menjadi bagi. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 3 pangkat N per B. Sama dengan, nah ada sepertiga. Sepertiga itu bisa kita tulis 3 pangkat min 1 dikali 3 pangkat, nah ini ada B ya, pangkat akarnya. Berarti bisa kita tulis min B plus 1 gitu ya, dibagi B, X. Begitu ya.
Nah, oke, kita lihat kalau dikalikan, ingat kalau dikalikan A kali pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan ditambahin ya. Ditambahin pangkatnya, nah ini berarti ditambahin. Begitu, nah ini kita tetap X kuadrat per B sama dengan 3 pangkat min 1 min B plus 1 begitu ya, per B X. Nah, udah karena basisnya sudah sama, kita tinggal ambil pangkatnya aja ya. Basisnya udah sama, kita tinggal ambil pangkatnya. Jadi X kuadrat per B sama dengan min 1 min B plus 1 gitu ya, per BX. Nah, biar enak, nggak ada pecahan B, kalikan semuanya dengan B. Gitu ya, kali B, jadi ini tinggal X kuadrat sama dengan ini min B. Ini berarti min B plus 1 X. Pindahin semuanya ke kiri, kita peroleh persamaan kuadrat ya. Plus B plus 1 X plus B sama dengan 0. Oke ya. Yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, tadi rumusnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat yang ini ya. Nah, cuman kita harus cari B-nya dulu. Nah, kita udah dapat nih. X1 dikali X2. X1 kali X2 itu adalah 3. Kita cari X1 di sini deh ya. X1 dikali X2 sama dengan 3. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya adalah B, A-nya adalah 1. Berarti B per 1 sama dengan 3. B-nya sama dengan 3. Wah, udah ya. Kita kembalikan jadi X kuadrat plus B-nya 3 jadi plus 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa nggak nih difaktorin? Bisa. Nah, kalau bisa, kita nggak usah pakai rumus ini, gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai rumus yang ini, nggak usah ya. Jadi kalau bisa difaktorin, nggak usah pakai rumus, oke ya. Nah, udah, jadi kita bisa tulis ini X plus 3, ini X plus 1. Jadi X1-nya adalah min 3, X2-nya adalah min 1. Tapi di sini ada permintaan X1 lebih besar daripada X2. Oke, nggak ngaruh ya. Karena yang diminta, kenapa nggak ngaruh? Karena yang diminta adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Gitu ya. Mana yang besar nggak ngaruh. Jadi 9 ditambah 1. Jadi sama dengan 10 ya. Karena X1-nya min 3 dikuadratin 9. Terus X2-nya min 1 dikuadratin 1 ya. Jadi hasilnya adalah 10. Oke ya, dodol. Gampang ya. Nah itu. Jadi kapan sih saya harus pakai rumus? Kalau nggak bisa difaktorin. Kalau bisa difaktorin, nggak usah repot-repot nyari pakai rumus. Begitu ya. Jadi itulah yang harus kita benar-benar pahami ketika menjawab soal-soal SIMAK UI atau ujian mandiri. Nah, kalau adik-adik bisa SIMAK UI, ya otomatis soal ujian mandiri yang lain insya Allah bisa jawab dengan mudah ya. Begitu. Karena ya SIMAK UI ini kasta tertinggi di ujian mandiri ya soal-soalnya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4. Oke ya, aman. Oke, semoga nanti lancar ya ketika ujian mandiri. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 5. Jadi kalau ada soal kayak gini, nggak usah khawatir ya. Kadang kita, wah ini diapain gitu ya, nggak usah khawatir. Jadi kita ingat rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Ini sama dengan A plus B gitu ya. A min B. Artinya apa? Kalau pangkatnya 2, nah di sini menjadi pangkatnya 1 gitu ya. Gitu. Nah, terus berarti kita bisa diterapkan ke rumus-rumus yang lain yang pangkatnya besar, yang penting genap gitu ya. Nah, ini 3 pangkat 16 min 1 ya. Nah, cuman kalau yang ini tandanya plus semua. Kalau yang plus semua di sini ya karena ditambah gitu ya. Jadi otomatis
nggak ini ya, apa namanya, nggak ada rumus begini, nggak ada ya. Jadi jangan sampai kita pakai rumus yang begini. Ini berlaku kalau pengurangannya jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, begitu ya. Nah, itu baru bisa pakai rumus. Tapi kalau yang plus nggak bisa. Oke ya, nah kita jabarkan yang paling bawah. Kita tulis dulu gitu ya. Jadi 3 plus 1 dikali 3 kuadrat plus 1. 3 pangkat 4 plus 1 gitu ya. 3 pangkat 8 plus 1. Nah kita faktorin ini ya. Kalau pangkat 16, setengahnya jadi pangkat 8 gitu ya. 3 pangkat 8 plus 1, terus 3 pangkat 8 min 1, begitu ya. Jadi pakai rumus yang ini. Oke. Nah, ada yang kecoret nih. Cret, cret, begitu. Ya. Nah, habis itu kita jabarkan lagi yang ini. Kita jabarkan 3 pangkat 8 min 1. Kalau kita jabarin jadinya 3 pangkat 4 plus 1, 3 pangkat 4 min 1. Begitu ya. Habis lagi nih. Cret, cret, begitu. Oke ya. Nah, yang ini minus. Jadi 3 pangkat 4 min 1 masih bisa dijabarin lagi. Pokoknya selagi pangkatnya genap dan pengurangan operasinya itu bisa dipakai rumusnya ya. Nah, berarti kita bisa tulis 3 pangkat 4 itu berarti menjadi 3 pangkat 2 plus 1. 3 pangkat 2 min 1 gitu. Nah, ini kita coret karena sama ya. Nah, udah. Berikutnya ini 3 pangkat 2 min 1 berarti bisa kita tulis adalah 3 plus 1 sama 3 min 1. Ini kita coret, coret. Selesai. Jadi dapat jawabannya adalah berapa ini? Sama dengan 1/2 ya. 1/2 enggak ada Om. Gitu kan. Salah nih. Enggak gitu ya. Pokoknya ingat. Oke ya. B katanya betul ya. Nah itulah isengnya soal SIMAK UI ya. Jadi langsung ya, jadi jawabannya adalah 6/12. Jadi jangan langsung, wah nggak ada jawabannya nih, jangan ya. Begitu. Oke, yang terakhir untuk materi bentuk akar ya, eksponen dan bentuk akar. Nah ini soal SIMAK UI tahun 2022. Apa sih yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Nah sebenarnya ini masih pakai rumus sama yang ini, gitu ya. Masih pakai rumus yang sama ini. Nah, cuman kebalikannya dari kanan ke kiri, gitu ya. Jadi artinya perkalian sekawan itu sama A sama B, begitu ya. Cuman beda plus sama minusnya. Itu adalah perkalian sekawan namanya. Nah, jadi arahnya dari kanan ke kiri. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah bentuk sekawan. Kita boleh kalikan mulai dari sini boleh, gitu ya. Jadi ini dengan ini boleh. Atau misalkan kita kalikan, Om saya mau kalikan tengah dengan ini boleh nggak? Boleh. Karena ini adalah sekawan. Kenapa sekawan? Kita lihat. Di sini akar 4 plus akar 5. Akar 4 plus akar 5. Di sini min akar 3. Di sini plus akar 3. Gitu ya. Nah jadi ini adalah perkalian sekawan. Jadi sama cuman ada beda minus. Begitu ya. Walaupun ada 3 suku nggak ada masalah. Nah, bagaimana kalau misalkan Om saya mau yang satu dengan yang kedua? Ya, boleh juga ya. Gitu. Jadi satu dengan yang ini kayaknya nggak bisa nih ya. Kalau satu dengan dua, oh satu dengan dua bisa diutak-atik ini ya. Gitu. Jadi yang ini jadi akar 5 dengan akar 5 ini sama nanti min gitu ya. Akar 3. Jadi akar 3 min akar 4 yang ini positif, yang ini negatif begitu ya. Jadi ini bisa dikalikan faktor pertama dengan faktor yang kedua begitu. Nah, jadi cuman ya tergantung adik-adik nih terserah nih mau mana dulu yang dikerjakan. Mau saya ngitung tengah gitu ya. Nanti yang ini dengan yang ini begitu ya. Atau saya mau ngaliin
yang ini suku apa namanya, faktor yang pertama dengan faktor yang kedua, nanti faktor ketiga dengan faktor yang keempat, begitu ya. Nah itu boleh, paham ya? Jadi terserah adik-adik nih gitu ya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih simpel gitu ya, cuman Om Jet belum tahu gitu ya. Nah nanti adik-adik, kerjakan sendiri ya, gitu. Jadi kerjakan sendiri. Nah Om Jet salah satu aja deh ya, misalkan Om Jet kalikan faktor pertama dengan faktor kedua, terus faktor ketiga dengan faktor keempat. Nah nanti adik-adik kerjakannya adalah ini dengan ini gitu ya, untuk latihan di rumah nih ya, dengan ini. Hasilnya harus sama, begitu. Oke, kita coba yang ini gitu ya. Jadi bisa kita tulis begini ya, akar 3 plus akar 4 gitu ya, plus akar 5 kita kurungin begini biar nggak bingung ya, akar 3 plus akar 4 gitu, min akar 5. Nah ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya gitu ya. Nah ini kalau kita kalikan gitu kan, pakai rumus ini, jadinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti bisa kita tulis akar 3 plus akar 4 kuadrat min akar 5 kuadrat, begitu ya. Nah sekarang yang pertama dengan yang kedua, nah ini bisa kita tulis bentuknya begini ya. Akar 5 plus akar 3 min akar 4 gitu ya, dikurung, ditukar nih ya, karena biar nggak bingung. Nah ini bisa kita tulis akar 5 minusnya dikeluarin min akar 3 min akar 4 ya. Begitu. Tutup. Oke ya, kita kalikan dengan rumus yang sama gitu ya. Dengan ini rumus A plus B dikali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti A-nya adalah yang ini, B-nya ini ya. Ini A-nya, ini B-nya gitu. Berarti bisa kita tulis langsung ke sini ya. Akar 5 kuadrat min akar 3 min akar 4 kuadrat, begitu. Oke ya. Nah, jadi kita hitung nih akar 5 berarti akar 5 kuadrat berarti 5. Min akar 3 min akar 4 kuadrat ya. Jadi ini min, nah terus buka kurung ini akar 3 min akar 4 kuadrat, dikuadratin ya. Jadi ingat ya rumusnya. Jadi A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gitu ya. Nah, berarti ini min buka kurung 3 plus 4 gitu ya, plus 2 akar 12 minus ya. Begitu. Nah, sekarang kita kalikan yang ini, ada kuadratnya juga. Nah, berarti bisa kita tulis 3 plus 4. Kenapa 3 plus 4? Karena kalau akar 3 dikuadratin akarnya hilang jadi 3 gitu ya. Terus plus 2 akar 12 ya. Jadi ini 2 AB-nya jadi dikalikan. Nah, ini min 5. Ya, karena akar 5 dikuadratin jadi 5. Udah nih. Nah, ini juga sejenis lagi ya. Cuman masih bisa kita hitung. Kita lihat 5 dikurangi 3 tambah 4. Jadi berapa? Minus 2 ya. Jadi kita bisa hitung ini adalah min 2. Aduh. Min 2 akar 12. Begitu. Terus yang ini 3 tambah 4 min 5 jadi 2 akar 12. Oke, ada yang salah ngitung nggak? Oke, ini harusnya plus ya. Nah, udah ini juga perkalian sekawan. Jadi dengan cara yang sama kita kalikan sekawan ya. Jadi min 4
plus, jadi ini kali ini gitu ya, ini kali ini, begitu ya, perkalian sekawan. Jadi 4 kali 12. Nah, udah, jadi jawabannya adalah 44 ya, yang A. Oke, paham di sini? Jadi adik-adik boleh ngaliin yang tengah dulu, terus habis itu ujung-ujungnya gitu ya. Cuman nggak tahu mana yang lebih cepat. Nah, mungkin adik-adik bisa coba tengahnya dikalikan sama ujung-ujungnya dikalikan. Mana yang lebih cepat gitu ya. Kadang butuh trik juga ya untuk menjawab soal seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Untuk soal nomor 6 bagaimana? Oke, Om just cek-ceknya ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada ya, aman semua. Oke. Oke, bagaimana? Lanjut? Atau ada yang masih bingung, silahkan kalau misalkan yang masih bingung bisa ditanya. Lanjut Om, oke ya. Kalau udah paham, alhamdulillah mudah-mudahan nanti lancar ya. Amin. Oke, kita bahas logaritma. Nah, di sini logaritma kalau bentuknya seperti ini, ada X1 sama X2, artinya ada akar-akar, pasti berbentuk persamaan kuadrat begitu ya. Jadi ini pasti berbentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi kita harus buat persamaan kuadrat. Kita lihat di sini 3 pangkat 2 log X sama dengan 12 min 27 kali 3 pangkat. Nah, ini 1 per X ya. 1 per X itu berarti bisa ditulis X pangkat min 1 gitu ya. Oke, kita tulis ininya dulu nih. Ini bisa kita tulis 2 log 1 per X itu sama dengan 2 log X pangkat min 1. Dan ingat kalau ada pangkat numerus ya, ada pangkat di numerus itu pindah ke depan ya. Jadi min 2 log X begitu. Nah, ini berarti 3 pangkat min 2 log X. Nah, karena pangkatnya minus, ingat kalau pangkatnya minus ya, berubah jadi penyebut. Sehingga bisa kita tulis 3 pangkat 2 log X sama dengan 12 min 27 per 3 pangkat 2 log X. Begitu ya. Oke ya, paham ya? Kayak misalkan gini ya, jadi 3 pangkat min 2 gitu ya. Nah, ini kan bisa kita tulis 1 per 3 pangkat 2. Nah, cuman kebetulan di sini pangkatnya adalah logaritma. Gitu ya, pangkatnya minus. Jadi kalau pangkatnya minus bisa dikebawahin biar positif. Nah, udah kalau misalkan udah kayak gini kita misalkan aja. Misal gitu ya. Misal A sama dengan 3 pangkat 2 log X. Berarti bisa kita tulis persamaan itu adalah A sama dengan 12 min 27 per A. Kali A semuanya. Jadinya A kuadrat sama dengan 12A min 27. Jadi A kuadrat pindahin semuanya ke kiri. Min 12A plus 27 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya bisa difaktorin ya. Jadi A min 9, A min 3 gitu ya. Jadi A-nya sama dengan 9, A-nya sama dengan 3. Nah, kita balikin lagi A-nya. A-nya adalah 3 pangkat 2 log X. 3 pangkat 2 log X sama dengan, nah 9 itu adalah 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti di sini artinya 2 log X sama dengan 2 gitu ya. Ini hilang ya. Nah, X-nya berapa supaya jadi 2? Nah, ini caranya X sama dengan basisnya 2 ya. 2, nah ininya jadi pangkat. Gitu ya, jadi 2 pangkat 2 jadi X-nya 4. Nah, begitu juga yang ini kita perhatikan. A-nya adalah 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 1. Gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis 2 log X sama dengan 1. Nah, X-nya berapa? Nah, caranya X sama dengan basisnya 2
2. Nah, yang ini jadi pangkat 1 begitu. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 berarti jawabannya adalah X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 2, jadi jawabannya adalah 6 ya. Oke, betul 6. Paham ya? Di sini ada pertanyaan. Nah, ini adalah soal logaritma, jadi enggak usah panik kalau ada soal seperti ini. Jadi harus yakin, harus mantap. Nah, ini kalau ada adik nyimak dari pertemuan 1 sampai sekarang pertemuan keempat ini udah dapat 10 soal. Lumayan ya 10 soal simak UI. 10 soal dari 15 soal itu udah mantap banget ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Nomor 8. Nah, kalau soal kayak gini gitu ya, kita lihat ada yang serupa ya, perhatikan. Bentuknya akar 2 ditambah 2 log A dan seterusnya itu sama dengan 3. Gitu kan? Nah, berarti di sini ada yang berulang. Kita perhatikan ini, akar 2 plus 2 log A plus dan seterusnya, berarti ini sama dengan 3 juga, begitu ya. Karena berulang. Nah, udah, berarti kita bisa tulis jadi akar 2 ditambah 2 log A plus 3, begitu ya. Sama dengan 3. Nah, ini ada akar nih. Ya, di sebelah kiri ada akar. Jadi kita kuadratin. Nah, di sini ada 2 sama 3 ya. Jadi ditambahin juga ya. Jadi 2 log A plus 5 sama dengan dikuadratin jadi 9 ya. Kalau akar dikuadratin habis. Nah, ini 3 dikuadratin jadi 9. Nah, udah 2 log A sama dengan 4 gitu ya. 5-nya pindah ke kanan jadi 9 kurang 5, 4. Nah, berapa A-nya? Caranya sama. A sama dengan basisnya 2. Ininya jadi pangkat begitu ya. Jadi sama dengan 16. Yang ditanya apa nih? Oke, A-nya udah dapat 16. Yang ditanya adalah B log A. Oh, ini berarti udah ada ya. Langsung di sini kita langsung dapat nih ya. B log A ya. B log A sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? Ya, B-nya berapa? B-nya berarti nih. Jadi karena sama tuh ya. Jadi jawabannya adalah dol begitu ya. Jadi B-nya harus 2. Oke, gampang banget ya. Berikutnya soal nomor 9. Kalau kita lihat di sini eh, kadang keluar 2 soal ya, kadang keluar 1 soal. Oh, 2 soal ya logaritma ya. Logaritma keluar 2 soal. Jadi ada harus kuasa ini lumayan logaritma 2 soal. Kita lanjut nomor 9. Nilai Y yang memenuhi. Nah, perhatikan kalau di logaritma ada perkalian logaritma, rumusnya cuma satu ya perkalian logaritma. Misalkan seperti ini. A log B dikali B log C. Nah, perhatikan cari numerus sama basisnya di sini itu harus sama ya. Kalau misalkan ada perkalian logaritma. Nah, ini maka menjadi A log C. Ini ya sifatnya ya. Jadi A log C ya. Jadi harus sama nih. Kalau beda gimana? Oh, dibuat sama. Gitu. Pokoknya diutak-atik jadi sama. Nah, kita lihat di sini ada perkalian. Nah, di sini ada X, di sini juga ada X. Cuman ada akarnya kan. Akarnya juga berbeda. Nah, jadi kita harus diutak-atik supaya sama. Begitu ya. Karena ini adalah jenisnya berbeda. Oke ya. Nah, berarti kita utak-atik dulu deh. Akar A. Akar A itu berarti bisa ditulis apa? Bu, bisa kecilin nggak, Bu? Kecilin. Kita ini oke 1 Kecilin. 1 per A. Enggak ya, enggak 1/2 1 per A. pangkat Ya, 1/2. jadi pangkatnya jadi A
pangkat 1/2 ya. Log, oke ya. Yang ini X-nya berarti X pangkat 1/3. Betul ya. Dikali X pangkat setengah, gitu ya. Log B pangkat 3. Nah, kita perhatikan. Kalau di numerus, kalau di basis, pindah jadi bagi ya. Kalau di numerus, pindah jadi kali. Nah, jadi ini sepertiga pindah ke depan jadi kali sepertiga. Nah, yang ini jadi bagi nih. Jadi dibagi setengah. Jadi kalau yang basis pindah ke depan jadi bagi. Kalau numerus jadi kali ya. Jadi A log X begitu ya. Nah, jadi pangkatnya pindah semuanya ke depan. Dikali, nah ini juga sama. Setengah jadi bagi, nah ini jadi kali ya. Jadi 3 dibagi setengah begitu ya. Tinggal X log B. Nah udah, tinggal dikalikan. Ini habis gitu ya. Nah terus 1 dibagi setengah itu adalah 2. Gitu ya. Jadi 4 ini jadinya 4 dikali A log X dikali X log B. Nah, ini pakai sifat ini. Ya, di sini ada basis dan numerusnya sama. Begitu. Jadi hilang ya. Sehingga bisa kita tulis 4 dikali A log B. Bentuknya adalah, ini tuh bentuknya adalah Y A log B. Wah, udah dapat nih gitu ya. Y, ini adalah bentuknya Y A log B. Berarti kita dapat nilai Y-nya ya. Ini sama, gitu ya. Kita coret, jadi Y-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampang banget ya. Jadi rumus-rumusnya sederhana, gitu ya. Nah, kenapa kita nggak bisa? Sebenarnya kita bukan sebenarnya nggak bisa ya. Kita karena kurang rajin aja ya. Kurang rajin karena males, begitu ya. Nah, kalau orang rajin itu nambah pengalaman. Mereka yang bisa itu adalah karena banyak pengalaman mengerjakan soal-soal, gitu ya. Bukan lebih pintar daripada kita, bukan ya. Karena semua manusia itu kemampuannya sama. Semua manusia itu kemampuannya sama, cuman bedanya ya males sama nggak males begitu ya. Kalau yang rajin itu berarti banyak pengalaman, begitu. Makanya ketika ngejawab soal kok mudah banget gitu ya. Kayak karena sebenarnya udah punya pengalaman ngerjain soal-soal. Nah, kalau yang nggak bisa, itu bukan berarti kita nggak bisa apa-apa, bukan berarti kita bodoh atau apa, bukan ya. Karena kita kurang pengalaman, maka pengalamannya harus ditambah, begitu ya. Jadi banyakin jawab soal-soal, begitu. Jadi mereka yang lulus UTBK di FK, di teknik mesin, teknik elektro, gitu, FKG dan lain-lain, karena pengalamannya lebih banyak daripada kita, gitu ya. Bukan lebih pintar, gitu ya. Itu. Jadi Om Jed mendefinisikannya adalah pengalaman ngerjain soal-soalnya lebih banyak, makanya mereka bisa lebih mudah menjawab soal-soal gitu. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Di sini ada A log akar B dibagi A log akar pangkat 3 dari C dikali, nah sama ya. Kalau ada perkalian pasti sifatnya cuma 1. Kalau ada pembagian, nah bagaimana kalau ada pembagian Om? Tadi kalau perkalian ya. Tadi mana nih sifatnya perkalian? Ini ya. Nah bagaimana kalau ada pembagian? Jadi A log B dibagi A log C. Hati-hati jangan sampai kita mencoret A log-nya ya. Gitu. Nah ini syaratnya basisnya harus sama ya. Basisnya harus sama, sama-sama A, maka ini menjadi C log B. Nah itu kalau ada pembagian ya. Ini rumusnya khusus untuk pembagian. Jadi nanti numerus yang ini menjadi basis. Begitu. Oke, kita lanjut nomor 10. Tetap sama kalau ada akar. Jadi ini kita bisa tulis A log B pangkat setengah per A log C pangkat 1/3 dikali B log C pangkat 1/3. Begitu ya. Dan ingat kalau ada pangkat di numerus tinggal pindah ke depan ya, tinggal pindah ke depan jadi kali.
Nah, ini setengah pindah ke depan jadi setengah A log B gitu ya. Per, nah ini sepertiga pindah ke depan jadi sepertiga dikali A log C dikali sepertiga B log C begitu ya. Nah, udah ini habis karena sama. Nah, ingat ini pakai sifat ya. Begitu, pakai sifat. Yang tinggal angkanya adalah setengah. Setengah, nah ini pakai sifat yang pembagian jadinya C log B dikali B log C. Nah, ini pakai sifat perkalian lagi nih. Jadinya adalah C log C gitu ya. Jadi setengah C log C. Kalau basis dan numerusnya sama, C log C, basis dan numerusnya sama, maka ini sama dengan 1. Jadi setengah dikali 1. Jadi jawabannya adalah setengah. C gitu ya. Oke, betul setengah ya. Nah, mudah-mudahan nanti di ujian mandiri ya lancar. Jadi jangan ngelihat oh ini bahas SIMAK UI, saya mangga bukan mau masuk UI, bukan ya. Belajar harus tetap belajar menambah pengalaman. Karena soal SIMAK UI itu adalah kasta tertinggi di UTBK. Apa namanya jalur ujian mandiri, soal-soalnya lebih sulit. Maka kalau kita bisa SIMAK UI, yang lainnya pasti terbabat dengan habis ya. Pasti mudah banget gitu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Oke, ini juga enggak susah ya. Gampang banget. Nah, ini jadi soal SIMAK UI yang sekarang itu pokoknya enggak susah seperti yang kita bayangkan ya. Mudah. Cuman ya kuotanya itu yang bikin nyesek ya. Sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Di ruas kiri ada log, di ruas kanan enggak ada log. Begitu ya. Nah, pokoknya gini ya. Kalau ada A log B sama dengan C. Begitu. Ini kan kirinya ada log, kanannya nggak ada log. Maka bisa kita ambil numerusnya B itu sama dengan basisnya A yang ini nanti jadi pangkat. Begitu ya. Nah, ini juga sama. Lognya hilang. Ini kan lognya hilang kan? Gitu ya, lognya hilang. Jadi yang ini hilang nih yang 4 log. Tinggal yang di dalam kurung ya. Tinggal yang di dalam kurung. Yang di dalam kurungnya adalah 3 log 2 log A. Begitu ya. Sama dengan basisnya 4. Jadi 4, nah ini jadi pangkat 0. Gitu ya. 4 pangkat 0 adalah 1. Ini sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, 3 log. Yang kiri ada log, yang kanan nggak ada log. Nah, berarti kita ambil numerusnya, yaitu 2 log A. Jadi 2 A itu sama dengan basisnya 3. Gitu ya. Berarti di sini 3 pangkat. Nah, ini jadi pangkat 1. Begitu. Nah, dengan cara yang sama, di sini ada log, di kanannya nggak ada log. Berarti kita ambil numerusnya A sama dengan basisnya 2, berarti 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi A-nya adalah 8. Nah, dengan cara yang sama, berarti jawabannya apa nih? B-nya nih. B-nya berapa? Ayo, dengan cara yang sama. Atau kita nggak usah ini ya, di sini 2 log A-nya udah dapat 3 nih gitu ya. Jadi langsung di sini karena yang ditanya adalah 2 log A. Nah, sekarang kita tinggal nyari 3 log B. Ya, ini hilang. Ini nanti jadi 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 itu 1. Ini hilang nanti menjadi 2 pangkat 1 ya. Gitu. Jadi 2 pangkat 1. Jadi otomatis 3 log B-nya sama dengan 2 ya. 3 log B sama dengan 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah 3 tambah 2, 5. Dodol ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Enggak ada? Nah, ini kurang paham. Oke, ada yang kurang paham. Kurang pahamnya kenapa? Kurang pahamnya pas yang di mana? Siapa nih? Edi. Kurang pahamnya pas bagian apa, Edi?
Yang waktu dia 4 pangkat 0 sama dengan 1 itu. Oke, 4 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Kita perhatikan konsep dasarnya nih ya. Konsep dasarnya yang ini ya, ini perhatikan. A log B sama dengan C. Nah, kita ngilangin lognya nih, gitu ya. Log ini dihilangin. Caranya berarti kan kita ambil B-nya nih. Nah, B sama dengan basisnya berapa? Basisnya A. A. Nah, nanti yang ini tuh jadi pangkat C begitu ya. Jadi B jadi sama dengan A pangkat C. Paham di sini? Ya. Nah, sekarang kita ilangin yang 4 log ini. Kita ilangin nih yang 4 log. Yang paling belakang dulu kita ilangin 4 log begitu ya. Nah, ini sebagai B-nya nih. Kalau di rumus itu ini sebagai B begitu ya. Jadi 4 lognya kita ilangin. Nah, nanti basisnya apa? Ini kan basisnya A nih ya. Nah, jadi kalau di soal ini kita di rumusnya basisnya A nanti menjadi basisnya A pangkat C gitu ya. Nah, ini nanti yang kita ilangin, ini kan yang kita ilangin nih. Basisnya 4. Jadi nanti 4 pangkat 0 gitu. Paham ya? Karena ini nanti jadi pangkat nih. Sama aja kayak C nih. Ya kan sebelah kanan ya C nanti jadi pangkat. A ini adalah basisnya yang kita ilangin logaritmanya begitu. Oke, paham? Dapat 4 pangkat 0 Paham, Om. ya. Nah, 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Begitu ya. Nah, berikutnya kita ilangin 3 log ya. 3 log ini kita ilangin. Kalau kita ilangin basisnya berapa? Basisnya 3. Kan begitu ya. Nah, ini adalah sebagai B-nya nih. Nah, jadi B-nya adalah 2 log A gitu ya. Nah, ini 2 log A. B-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena yang mau kita ilangin lognya ini basisnya 3. Nah, C-nya berapa? C-nya 1. Jadi 3 pangkat 1 begitu. Paham? Jadi 2 log A sama dengan 3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari ini. Ilangin lognya gitu ya. Nah, berarti di sini nanti ini jadi pangkat nih. Pokoknya yang kanan itu jadi pangkat. Basisnya 3, jadi 3 pangkat 0 gitu ya. Itu sama dengan 1. Saya ilangin lagi 2 log A-nya. 2 lognya ya kita ilangin. Basisnya 2. Nah, berarti nanti yang ini jadi pangkat. 2 pangkat 1 begitu. Udah kita dapat 3 log B sama dengan 2. Paham ya? Jadi 3 log B sama dengan 2. Yang diminta adalah 2 log A ditambah 3 log B. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu adalah cara menghilangkan logaritma yang sebelah kanan. Begitu ya. Cara menghilangkan yang sebelah kiri ya. Oke, kalau misalkan udah paham, kita lanjut. Nah, ini jangan ke matematika IPA dulu, jangan ke suku banyak karena di sini ada anak soshum ya. Kita ke persamaan lingkaran, oke? Nah, ini perhatikan persamaan lingkaran ya. Bagaimana cara menentukannya ini dari tahun 2021 sampai 2022 gitu ya. Soalnya sama semua tuh ya. Soalnya sama. Ya mudah-mudahan nanti di 2023 juga soalnya ya kayak gini lagi gitu ya. Nah, oke, kita perhatikan bagaimana cara menjawabnya. Nah, persamaan lingkaran itu bentuk umumnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk mencari pusat dan perhatikan di sini koefisiennya harus 1 ya, X kuadrat sama Y kuadratnya harus 1. Nah, di sini ada 2. Nah, berarti harus dibagi 2 semuanya begitu ya. Karena harus 1 nih koefisien X kuadrat sama Y kuadratnya. Itu konsep dasar yang pertamanya ya. Kalau udah 1 baru kita nyari pusatnya. Pusat itu sama dengan setengah dari koefisien X sama Y. Min setengah ya. Jadi dibagi 2 min setengah. Jadi min A per 2. Jadi tandanya berubah ya. Jadi kalau plus jadi min, kalau min jadi plus nanti. Koma min B per 2 ya.
Nah, ini adik-adik nggak usah hafalin min A per 2, min B per 2. Pokoknya koefisiennya bagi 2 aja, begitu ya. Nah, contoh ini misalkan, ini kita bagi 2 semua, karena koefisien X kuadrat sama Y kuadrat harus 1, begitu ya. Sama kayak soal nomor ini. Nah, ini nomor 12 juga, ini kan ada 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat ya. Nah, ini harus dibagi 4 dulu semua, itu syaratnya ya. Jadi konsep dasarnya adalah harus 1. Nah, coba kita yang ini dulu deh ya, nomor 8, kita perhatikan nomor 8. Nah, ini udah seperti ini gitu ya. Pusatnya apa gitu ya? Pusatnya adalah, nah ini dibagi 2 aja, tandanya berubah. Dibagi 2 itu kan, ini kan 6 dibagi 2, jadi plus 3. Nah ini plus 4 dibagi 2, jadinya minus 2. Begitu, itu adalah pusatnya. Nah, terus di sini adalah jarak antara titik 6,2 dengan pusat. Nah, pusatnya udah 3,2, di sini adalah 6,2. Nah, ingat jarak antar dua titik. Rumusnya ya, ini pelajaran SMP. Jarak antara dua titik. Misalkan titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, jaraknya, nah ini akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, begitu ya. Nah, mana X1 sama X2-nya? Nah, ini X1 sama X2-nya ya. Karena ini titiknya X1, ini X2 apa Y2 Y1 gitu ya. Nah, ini X1 apa X2, ini Y2 begitu. Paham ya? Nah, bagaimana jaraknya? Jadi jaraknya itu A ya. Berarti ini simbolnya A. Jadi A sama dengan akar X2 kurangi X1. 3 kurangi 6. Min 3 pangkat 2, 9. Gitu ya. Ditambah Y2 min Y1. Jadi min 2 dikurangi 2. Min 4. Min 4 dikuadratin jadi 16. Jadi dapat A-nya adalah 5. Begitu. Yang ditanya adalah A log 125. A-nya 5. Gitu ya. Nah, kita cari di sini. A-nya jadi 5 log 125. Nah, ini 125 itu berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3, betul ya. Nah, jadi jawabannya adalah 3 berarti ya. Jadi jawabannya adalah yang C, begitu. Nah, ini baru nyari pusat aja ya, baru nyari pusat. Nah, coba kita lihat soal nomor 10. Nah, kita lihat soal nomor 10. Pusatnya doang ya, pusatnya doang. Berapa pusatnya ini? Pusatnya berapa? Ayo dapat? Boleh komen? 2,7. Ya, 2,3 betul ya, 2,3. Gampang ya. Nah, ini jadi A, B, sama dodol gitu ya. Jadi ada 3. Nah, bagaimana cara mencari? Nah, ini kan luas lingkaran. Luas lingkaran ya otomatis yang namanya luas lingkaran kita butuh jari-jari. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jari-jari ya? Cara mencari jari, andaikan ini pusatnya A, B ya. Setelah kita bagi 2, hasilnya adalah A, B. Nah, yang kita lakukan adalah nyari jari-jari itu adalah akar, pusatnya dikuadratin. Ingat, hasil dari pusat dikuadratin ya. Hasil dari pusat, ini hasilnya setelah dibagi 2, misalkan A, B, A kecil, B kecil ya. Nah, itu kita kuadratin jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu ya. Nanti dikurangi nilai C yang ini. Begitu ya. Nah, itu adalah rumus dari jari-jarinya ya. Rumus dari jari-jarinya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nomor 10 gitu ya. Berarti jari-jarinya berapa? R sama dengan akar. Ingat pusatnya dikuadratin. Jadi nggak usah ngafalin gitu ya. Nah, ini pusatnya dikuadrat. Pusatnya 2,3 dikuadratin jadi berapa? 4 ditambah 9 gitu. Dikurangi C, nilai C-nya berapa? Ini minus 12. Udah R-nya dapat nih. Jadi berapa R-nya?
25. 2 akar 25 Oh. berarti 5 ya. Nah, R-nya adalah 5. Nah, ingat luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah V R kuadrat. Waduh, udah gampang banget ya. Jadi V R-nya adalah 5 kuadrat, jadi 25 V. Jadi jawabannya adalah dodol gitu. Oke ya. Simak UI 2022 ini matematika dasar nomor 11. Coba hasilnya. Jika A, B adalah pusat. Nah, berarti berapa pusatnya nih A, B-nya? A, B-nya. Pusatnya berapa pusatnya? 41. 4,1. Ya, betul. Min 4, pusatnya min 4,1. Nah, ini berarti nilai A, ini nilai B. Gitu ya. C-nya adalah jari-jari. Ya udah kita cari jari-jari R sama dengan akar, pusatnya dikuadratin. Gitu ya. Jadi dikuadratin, pusatnya kan min 4,1 kuadratin. 16 tambah 1 dikurangi C. Nah, C-nya ini 8. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan berapa R-nya? 3. 3, betul. Nah, ini berarti nilai C-nya. Gitu ya. Jadi C-nya sama dengan 3. Hati-hati ini C jari-jari. Jangan sampai ketukar dengan C yang ini ya, yang 8 ini jangan ya. Yang ditanya adalah perhatikan C log 81 pangkat B. Ya udah gitu ya. Jadi C-nya adalah 3 log 81 pangkat B, B-nya 1. Nah, di sini 81 itu adalah karena basisnya 3, jadi 3 pangkat berapa tuh? 81. 4. 4 ya, berarti ini sama dengan 4 gitu ya. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 4. Jadi jawabannya adalah 4. Oke ya, wah gampang banget nih. Nah, ini 12 sama juga nih dengan 2021 ya soalnya. Waduh, ini senasib ini ya. Nah, cuman bedanya, nah ini harus dibagi dulu nih, gitu ya. Ini bedanya nih ya. Nah, ini semakinnya banyak yang mirip ya dari tiap tahun sejak online. Nah, jadi adik-adik harus rajin nih ya. Oke, coba nomor 12. Jawabannya apa? Nomor 12 jawabannya apa? Pusatnya berapa? 3/2 min 1. 3/2, min 1 Min 1. ya. Ya, jadi pokoknya kalau ini min jadinya plus gitu ya. Nah, jadi yang min itu udah pasti salah nih gitu ya. Begitu. Jadi tinggal A sama C kan begitu ya. Nah, ini disederhanakan dulu karena koefisiennya nggak boleh 4 ya. Jadi harus 1, jadi dibagi 4 semua. X kuadrat plus Y kuadrat terus min 3X plus 2Y plus 5/4 gitu ya, sama dengan 0. Nah, berarti ini pusatnya kita dapat. Pusatnya adalah 3/2, min 1, betul ya. Nah, cara nyari jari-jari, R-nya sama dengan pusatnya dikuadratin. Gitu. Pusatnya dikuadratin jadi berapa? 9/4. Tambah 1 dikurangi C. C-nya adalah 5/4 ya. Ini C-nya ya. Udah, jadi jari-jari cuman gitu aja kok rumusnya ya. Jadi pusatnya dikuadratin kurangi C gitu ya. Oke, kita dapat R-nya. Berapa R-nya? Akar dari berapa? Per 2. Akar 2. Ya, akar 2, betul ya. Nah, berarti luasnya, luas lingkaran ingat adalah VR kuadrat. R-nya adalah akar 2. Jadi jawabannya adalah 2V ya. Jadi C jawabannya gitu. Gampang banget ya. Gampang. Nah, jadi untuk yang 9 bisa buat latihan ya. Untuk yang 7 juga bisa buat latihan. Pokoknya itu rumusnya ya. Jadi jangan ngafalin akar A kuadrat tambah B kuadrat min C gitu ya. Jari-jarinya jangan. Jadi pokoknya ini adalah dari pusat, pusatnya dikuadratin.
Nanti dikurangi C. Nah, ini kalau bentuk lingkarannya adalah seperti ini. Lingkaran ada dua bentuknya. Ada yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini pusatnya langsung dapat kalau ini ya. Jadi pusatnya langsung ambil dari sini. Begitu ya. Ini kalau bentuknya bentuk kuadrat begini ya. Jadi kalau min jadi plus A, B. Gitu. Jari-jarinya ya ini. Gitu. Jadi jari-jarinya adalah R. Jadi kalau misalkan X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 25 misalkan gitu ya. Nah, maka pusatnya adalah 2, min 3. Jari-jarinya adalah berapa R-nya? 5. 5, betul ya. Jadi jangan sampai 25 karena di sini R kuadrat gitu ya. Nah, jadi 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi R-nya adalah 5. Betul ya. Oke. Nah, ini nomor 7, nomor 9 buat latihan. Oke, terakhir untuk anak-anak IPS gitu ya. Ini anak-anak IPS masih bisa ikutan ya karena di sini ada dasarnya ya. Gitu. Oke, bagaimana cara menjawab soal kaidah pencacahan dan peluang? Kita perhatikan di sini soal nomor 13. Simak UI tahun 2022. Ada 6 mahasiswa dan 4 mahasiswi duduk dalam satu baris. Peluang mahasiswa berjenis kelamin sama duduk di kursi paling ujung ya. Nah, jadi di sini peluang mahasiswa berjenis kelamin sama duduk di paling ujung. Jadi ini ada kursi, kursinya ada 10 nih. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, yang ini adalah pria, ini pria gitu ya. Karena di sini berjenis kelamin sama nih, duduk di kursi paling ujung, pria dengan pria. Nah, cara peluangnya bagaimana? Di sini ada 6 pria, 4 wanita begitu ya. Nah, peluangnya adalah NA per NS ya. Jadi nyari peluang itu rumusnya satu doang. NA per NS. NA itu apa? NA itu ya jumlah yang ditanyanya. Nah, misalkan saya mau nyari pria nih, berarti jumlah prianya berapa? NS itu berarti jumlah semuanya berapa gitu. Jadi, oke. Peluang yang pertama yang ini duduk di kursi paling ujung. Jadi berapa per berapa? 6/10. Ya, betul. 6/10 begitu ya. Nah, berarti berikutnya adalah yang ini. Pria yang kedua duduk yang paling ujung. Jadi berapa nih? 5/9. Ya, 5/9 ya. Jadi udah berkurang ya. Kenapa 5? Nah, karena udah diambil satu kan di sini ya, di ujung yang satunya gitu ya. Jadi tinggal sisanya 5/9. Nah, untuk yang di sini ini bebas ya. Bebas itu artinya siapa aja. Nah, berarti jumlahnya berapa kalau siapa aja? Nah, sisanya gitu ya jumlahnya. Kan udah diambil 2 nih 10. Jadi ini 8 dari 8, 7/7 gitu ya. 6/6, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1 gitu ya. Nah, udah ini habis semua ya. Jadinya adalah 30/90. Begitu ya. Nah, ini kalau tadi kan di sini peluang mahasiswa berjenis kelamin sama duduk di kursi paling ujung. Nah, ini kalau yang paling ujungnya pria. Nah, ada kemungkinan yang paling ujungnya adalah wanita. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, paling ujungnya wanita. Ini wanita, ini wanita gitu ya. Nah, peluang yang pertama wanita. Berapa nih wanita? Kursi pertama wanita. 4/10. Ya, 4/10. Ujung yang satunya wanita berapa peluangnya? 3/9.
3/9 ya. Nah, yang ini ya sama aja dengan yang atas ya. 8/8 karena bebas. Kalau bebas itu berarti siapa aja bisa. Ya berarti totalnya kan berapa? Tinggal 8/8. NA-nya 8 ya karena bebas ya. NS-nya juga 8. Dan seterusnya berikutnya berkurang satu-satu. 6/6, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1. Udah, ini jadi sama dengan 12/90 begitu ya. Berikutnya tinggal ditambahin. Jadinya berapa nih? 42/90. Enggak ada juga. Nah, enggak usah takut ya. Tinggal disederhanakan aja ya. Nah, gimana caranya biar dapat 2/10 apa 210? Begitu, karena penyebutnya di sini adalah 210, berarti ada harus utak-atik supaya dapat 210. Jadi 90 dikali berapa biar dapat 210 begitu. Nanti ketemu hasilnya. Oke. Bagaimana dapat? Dibagi 3 tuh kali berapa? Ya, bagi 3 kali 7 ya. 7. Betul. Nah, jadi dibagi 3, 30 kali 7 jadi 210. Nah, dengan cara yang sama 42-nya juga begitu. Dibagi 3 dikali 10 ya. 42 bagi 3 itu berapa? Nanti tinggal dikali apa? 7 ya. Bagaimana dapat? Jadi jawabannya adalah berapa? 98/210. Ya, betul. 98/210 ya. Nah, nanti pokoknya intinya dari pengalaman ini, ketika ngerjain soal SIMAK UI, kalau nggak dapet jangan panik ya, gitu. Jadi jangan panik karena kita melihat adanya keisengan nih, gitu ya. Itu artinya ketelitian kita, menuntut ketelitian kita dalam menjawab soal. Wah, nggak ada nih, panik kan, gitu ya. Nanti coret lagi, padahal sebenarnya yang kita kerjakan adalah betul. Nah, kita tinggal ngutak-ngatik angkanya aja, begitu ya. Pokoknya jangan sampai panik. Nah, ini mungkin ada maksud tertentu ya dari pembuat soal. Ini walaupun mudah, tapi ya ada, kalau misalkan nggak ada kan kita panik ya. Oke, nah berikutnya adalah soal nomor 14, ini juga sama, tahun 2022, cuman adanya di matematika IPA. Di sini kemungkinan mereka berdiri selang-seling pria wanita. Oke ya, berarti di sini ada 7 kursi. Caranya sama ya, caranya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelebihan ya. Oke, berarti di sini sebanyak 4 pria, 3 wanita sedang mengantri membeli tiket kereta di loket. Kemungkinan mereka berdiri berselang-seling pria wanita adalah berapa peluangnya? Ya udah gitu ya. Nah, kemungkinan di kursi pertama siapa nih? Pria atau wanita? Kalau modelnya begini. Kursi pertama siapa? Pria atau wanita? Kalau harus selang-seling pria wanita. Pria. Ya, boleh jawab. Pria ya. Jadi nanti pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Ada kemungkinan lain nggak wanita, pria? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Enggak ya, karena prianya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan sama gitu ya, bisa kalau misalkan sama ya. Jadi wanita, pria begitu. Kalau misalkan jumlahnya berbeda ya cuma ada ini doang kemungkinannya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Pria yang pertama, pokoknya rumusnya NA per NS. Pria. Apa rumusnya pria? Kalau pria yang pertama berarti peluangnya berapa? 4/7. Nah, betul. 4/7. Wanita, berapa wanita?
Berapa Pak wanita? Kan ada 4 pria, ada 3 wanita ya. Nah, wanita berapa wanita? N upper NS gitu. Jadi wanitanya ada 3 ya. Jadi 3 per ya betul 3/6 karena udah diambil 1 prianya ya di sini ya. Jadi di situ udah diambil 1. Nah, pria lagi berapa prianya? 3/5. 3/5. Wanitanya 2/4. 2/4 betul. Prianya 2/3. 2/3 betul. Wanitanya 1/2. 1/2. Prianya sisanya ya. Jadi 1/1. Selesai. Tinggal dikalikan. Dapat ya. Udah gitu doang ya. Peluangnya itu gampang ya. Nggak perlu rumus ribet-ribet gitu. Oke. Nah ini jadi dasarnya tinggal pakai rumus SD aja. N upper NS itu kan adanya di SD ya peluangnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Gampang kok soal SIMAK UI ya. Nggak sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita tahu caranya, tekniknya. Oke. Apa hasilnya ini? Nah, ini jangan sampai dikalikan ya. Kita coret-coret nih yang angka yang sama. 4 sama nih. 2 sama nih gitu ya. 3 sama nih. Begitu. Terus ini 6 sama. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah berapa? 1/35. 1/35. 1/35 betul ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, dengan cara yang sama. Nomor 15 nih. Nomor 15 ya. Matematika dasar. Jika dibuat 5 angka dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Peluang angka genap akan muncul berurutan. Nah, artinya apa? Muncul berurutan ini berarti 2 sama 4 itu nggak mau misah. Kalau muncul berurutan ya. Jadi misalkan angkanya yang kita buat adalah 1, 2, misalkan ya. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 4, 2, 3, 5 gitu ya. Atau misalkan 1, 3, 4, 2, 5. Atau 1, 3, 2, 4, 5. Kan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya 2 sama 4 ini karena berurutan artinya gandengan. Nggak misah nih. Gitu ya. Berarti 2 sama 4 dianggap 1. Begitu. Jadi kalau misalkan seperti itu. 2 sama 4 ini nggak mau misah nih. Karena harus berurutan berarti dianggap 1. Begitu ya. Jadi nggak boleh misalkan 2, 3, 5, 4, 1 misalkan. Nah ini kan misah nih. Nah itu ya. Jadi yang diminta adalah secara berurutan. Nah berurutan itu artinya bisa 24, bisa 42. Nah tetap caranya kita pakai kotak gitu ya. Kita pakai kotak. Kotaknya ada berapa nih? Ada 4 atau ada 5? 4. Ada 4. Kenapa ada 4? Karena 2 dan 4 digabung. Ya, 2 dan 4 dianggap 1 digabung ya. Kita tulis genap begitu ya. Nah, berarti sisanya ganjil, ganjil gitu ya. Terus ganjil, kan gitu ya. Paham ya? Nah, peluang genap adalah berapa berarti? 1/4. 1/4, betul. Berikutnya adalah berapa ini? 3/3. 3/3, 2/2, 1/1 ya. Jadi sama dengan 1/4. Nah, ini belum selesai ya. Belum selesai. Ada berapa kemungkinan ini semuanya? 4. Ada 4 kemungkinan ya. Ganjil, genap, ganjil, ganjil. Oke. Nanti dulu coba. Ini salah nih ya. Kita cari 5 aja deh kursinya ya. Jadi 5, apa namanya? Angkanya ya kotaknya 5.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke ya. Ini genap, berarti ini genap ya. Ini berarti ganjil gitu ya. Sama aja seperti tadi, cuman angkanya kan berbeda ya. Oke. Nah, genap yang pertama peluangnya berapa? Nah, ini ya 2/5. Nah, ini adalah 1/4 ya. Nah, baru ganjilnya berikutnya ya. Jadi 3/3, 2/2, 1/1 begitu ya. Sama dengan ini adalah 1/10 ya. Atau 2/20 atau 1/10 begitu. Oke. Nah, tadi ada berapa kemungkinan? 5. Ada 5 atau ada 4? Ada 5 atau ada 4 ini? 4. Ada 4 ya, karena tadi kalau komposisinya gitu ya, genapnya dianggap 1 ya. Genapnya dianggap 1, jadi 4 kursi gitu ya. Nah, ini kan genap. Genap itu simbolnya apa ya? Genap ganjil. Genap P, ganjil L gitu ya. Nah, bisa seperti ini gitu ya, bisa LPLL gitu ya. Bisa LLPL gitu ya, bisa LLLP gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, jadi ini harus dikali 4 ya. Tuh. Jadi sama dengan 4/10. Jadi 2/5. Nah, di sini ada angka yang sama. Ini kemungkinan salah satunya adalah 2/5 gitu ya. Mungkin salah ketik. Jadi jawabannya adalah 2/5. Jadi kenapa dikali 4? Karena ada kemungkinan modelnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini kan genap ganjil ganjil ganjil. Jadi modelnya gitu ya. Jadi genapnya menjadi 1. Paham ya? Kenapa dikali 4? Jadi ada 4 kemungkinan komposisinya. Jadi kombinasinya itu ada 4 kemungkinan. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini udah berapa nih? Udah jam 10 ya. Oke, sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjut yang kimianya nih. Ini baru matematika dasar doang. Nah, ini adik-adik udah bisa dapat ya minimal 10 untuk menguasai matematika dasar. Nanti kita akan ya ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Kita lanjut yang kimianya deh. Gitu ya. Kapan Zoom lagi Om ya? Oke, jadi nanti Om Jar kasih info di grup ya. Gitu. Jadi info di grup ya mudah-mudahan secepatnya besok Lebaran gitu ya. Bisa Jumat, bisa Sabtu begitu. Oke, Zoom-nya bakal di-share ya Om Jar share di ini ya. Siapa namanya? Di YouTube. Jadi biar adik-adik bisa mengulang kembali, bisa mereview kembali. Jadi Om Jar berharap bisa lulus semuanya ya. Oke, jadi walaupun di sini ada sekitar 20, ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah ya 20 bisa lulus semua ini ya. Amin ya. Oke, itu aja. Sekian dari Amjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sukses semuanya ya. Amin. Jangan panik ketika ujian ya. Oke. Ya, sama-sama.